Established in 1961, Petra Christian University is a national private university in Surabaya, East Java. Starting as the dream of the founders to provide a high-quality higher education, Petra Christian University was born with commitment to Christian values. Ya belum, ntar dibagi. Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision. We at Petra Christian University believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries. Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations. We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era. With its various facilities, Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching learning process, including self-development platforms and facilities. Aku belum ganti dong namaku di sini. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, staff, and faculty members to contribute in creating a better environment and Earth. Petra Christian University has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with it, we have 5 master's programs and 1 doctoral program. Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Nah dia bos, dia nonok dulu, nggak tahu kereket. Dia bos. Faculty of Civil Engineering and Planning, Itu pakai apa mas? Faculty of Industrial Technology, Itu IP tapi mas. Kita punya akses itu mas. Sampean pokoknya sih kontrol kafe. Itu berarti Faculty of Business and Economics, Faculty of Art and Design, S. Faculty of Communication Science, Faculty of Teaching and Educational Studies, Various student activity units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University.
Selama kami berkuliah di Universitas Kristen Petra, kami dididik tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi juga menjadi seorang individu yang berwawasan Kristiani dan bertumbuh dalam hal soft skill maupun hard skill. Now I'm working for the Mandalika Venturi with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra because Petra provide all the facility we need, and also Petra guide us with a professional lecturer in their respective field. Di UK Petra, saya diajari untuk mempelajari isu-isu lokal dengan perspektif global, sehingga saya mampu membawa produk-produk mainan anak saya untuk diekspor ke negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Jerman, maupun Asia seperti Jepang. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures, and I'm amazed to know how they implement it in global community. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. Halo, ya Pak. Siapa sama gimana? Tuh, sudah masuk saya. Tuh. Ya. Gan. Oh, backgroundku tak ganti kok gak kena buat. Lon yo nang laptopmu yo backgroundku dadine yo apa koyo blur. Established in 1961, Petra Christian University is a national private university in Surabaya, East Java. Starting as the dream of the founders to provide a high-quality higher education, Petra Christian University was born with commitment to Christian values. Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision. We at Petra Christian University believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries. Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations. We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era. With its various facilities, Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching and learning process, including self-development platforms and facilities. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, staff, and faculty members to contribute in creating a better environment and Earth. Petra Christian University has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with it, we have 5 master's programs and 1 doctoral program. Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Faculty of Civil Engineering and Planning,
Faculty of Industrial Technology. Faculty of Business and Economics. Ya, no sé. Faculty of Art and Design. Begini langsung. Itu. Faculty of Communication Science. Faculty of Teaching and Education Studies. Various student activity units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University. Selama kami berkuliah di Universitas Kristen Petra, kami dididik tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi juga menjadi seorang individu yang berwawasan Kristiani dan tumbuh dalam hal soft skill maupun hard skill. Now I'm working for the Mandalika Factory with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra because Petra provides all the facility we need, and also Petra guide us with a professional lecturer in their respective field. Di UK Petra, saya diajari untuk mempelajari isu-isu lokal dengan perspektif global, sehingga saya mampu membawa produk-produk mainan anak saya untuk diekspor ke negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Jerman, maupun Asia seperti Jepang. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures, and I'm amazed to know how they implement it in global community. Bedone kok nggih aplikasi bro. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. Masih ngomong beto yo apa semua beto ni. Iki mau ngomong beto yo apa. Ayo malah ngomong masalah nih. Mereka orang lain justru kan gini, papa mamu nggak ngurus lagi saya. Ngamuk-ngamuk di sini. Iya sih. Monggo Pak Petrus. Mungkin mohon rekan-rekan makalah bisa merename ya, lagi merename kemudian mengganti background virtualnya biar host dan co-hostnya memudahkan nanti ketika ketika membagi roomnya gitu ya. Mulai sekarang nggak apa-apa. Kemudian di mute mic-nya. Karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Oke, gitu Pak Petrus, monggo. Waktu dan tempat saya serahkan ke Petra. Terima kasih Pak Ulum, saya yang akan Oh iya Pak Iwan, maaf. Ya, saya yang akan membantu untuk jalannya acara ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu undangan, serta peserta seminar yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena atas perkenannya. Maka acara Seminar Nasional Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia
Regional 7 Jawa Timur dapat tetap kita selenggarakan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Sinar V7 ini diselenggarakan oleh Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia, Regional 7 Jawa Timur. Pada penyelenggaraan tahun ini, Sinar V7 ketiga diikuti oleh kurang lebih 108 peserta. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Sinar V7 ini adalah sebagai sarana publikasi dan sharing teknologi yang diharapkan dapat berguna bagi dunia pengetahuan secara umum dan khususnya bagi perkembangan dunia teknik elektro di Indonesia. Sinar V ke-7 kali ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga. Sebelumnya penyelenggaraan pertama dilaksanakan di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2018. Kemudian yang kedua di Institut Teknologi Nasional di Malang pada tahun 2019. Dan untuk tahun ini diselenggarakan di Universitas Kristen Petra Surabaya secara daring. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, rekan-rekan pengurus Forte 7 maupun panitia yang telah bergotong royong secara kekeluargaan, saling membantu sehingga acara seminar nasional Forte 7 yang ketiga ini dapat terselenggara. Kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu doa. Doa pembukaan akan dipimpin secara Kristiani oleh Saudari Ingrid dan kemudian akan dilanjutkan secara Muslim oleh Saudara Rio Alfandi. Keduanya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Petra. Waktu dan tempat, Saudara Rio, kami persilahkan. Ya, salam. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul, dapat bertemu dalam acara seminar kali ini ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan seminar nasional ini Tuhan, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dari awal hingga akhir. Acara ini berlangsung, kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Hanya ini doa yang kami aturkan hadirat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, terima kasih Ingrid. Saya lanjutkan secara Muslim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melaksanakan acara seminar ini, marilah sejenak kita bersama-sama memohon ridho dan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seminar ini dapat berjalan lancar dan tanpa halangan suatu halangan apapun. Wahyu, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul untuk mengikuti dan melaksanakan seminar. Kami mohon ridho dan izin-Mu agar Engkau membimbing langkah kami dan jadikan kami semua itu menjadi nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Kami mohon agar Engkau memberkahi acara ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kami memohon agar Engkau memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami saat ini hingga masa depan. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengabul doa. Kami mohon untuk Engkau mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih untuk Saudari Ingrid dan Saudari Rio Alfandi. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu menunjukkan lagu Indonesia Raya.
Mohon hadirin untuk Udah. Simil. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan masuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Seminar V7 yang ketiga, Bapak Petrus Santoso, Sarjana Teknik Master of Science. Pada Bapak Petrus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi buat semuanya. Salam sejahtera. Ya. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak memberikan kata sambutan ya, jadi mungkin saya cenderung bicaranya singkat. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Hadi, mungkin yang sudah berkenan untuk jadi keynote speaker. Terus kemudian terima kasih kepada Pak Dedet, Pak Ulum, gitu ya, yang rekan-rekan dari Forte 7 yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan acara ini. Sedikit informasi singkat, jadi dari pelaksanaan acara ini jumlah paper yang banyak, jadi antusiasnya cukup tinggi, gitu ya. Jadi ada lebih dari 100 presenter mungkin ya yang nanti akan masuk di dalam sesi paralel. Kemudian dari jumlah universitas juga cukup banyak, ada 23 universitas, gitu ya. Yang paling banyak mungkin dari gerbongnya Pak Ulum ini, dari Universitas Trunojoyo. Terus kemudian nomor 2 mungkin dari Unisla. Baiklah, mungkin itu informasi singkat. Kami dari Petra berharap bahwa acara ini bisa bermanfaat, gitu ya, dan di masa mendatang bisa dilakukan dengan periodik, gitu ya. Saya di awal mungkin berpikir acaranya itu dilakukan secara fisik, tapi COVID melanda, gitu ya. Awalnya kita juga bingung, gitu ya, bagaimana ini pelaksanaannya. Tapi ternyata relatif kita bisa menyesuaikan diri dengan infrastruktur yang sudah tersedia, gitu ya. Dan kelihatannya lebih mudah dari pelaksanaan acara fisik. Jadi
di masa mendatang mungkin bisa dilaksanakan lebih sering atau dengan lebih baik lagi gitu ya. Demikian, sekian sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Iwan, mungkin bisa dilanjutkan dengan acara berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, juga buat para peserta ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Forte 7 Regional Jawa Timur pada Bapak Dedet Chandra Riawan, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Dr. of Filosofi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Dedet. Baik, terima kasih Pak Iwan dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ya, saya senang sekali melihat hari ini di semuanya di monitor kecil depan saya ini semuanya tersenyum ya, sudah siap-siap untuk ikut seminar ini. Dan pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kami ya, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Petra Surabaya, Ibu Dr. Juliana Anggono, ST MSc, dan jajarannya yang mungkin hadir di meeting ini. Ya, terima kasih telah diberikan atas ini. Kemudian juga yang kami banggakan, ya, yang terhormat narasumber pagi hari ini, Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, ST/MT PhD, beliau dari Universitas Brawijaya, Malang. Dan juga yang terhormat rekan-rekan kami, para ketua jurusan, ketua prodi, atau mungkin ketua departemen yang bisa hadir pagi ini, ya, terima kasih karena sudah menggerakkan pasukannya untuk mengirimkan paper pada seminar ini. Dan juga tentunya yang kami cintai semua, ya, adik-adik kami yang nanti akan presentasi, ya, semua peserta Seminar Nasional Forte Regional 7 yang ketiga, ya, kali ini. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa seminar ini ya memang rencananya diadakan offline, tapi karena pandemi maka harus ya terpaksa dilaksanakan dengan online. Dan tadi sudah kami dengarkan dari Pak Petrus sebagai ketua pelaksana bahwa ya bisa mencapai target yang diinginkan, yakni 100 paper lebih. Jadi terima kasih atas semua usahanya ya, sehingga pada seminar ini meskipun dalam kondisi online ya, tapi kita tetap bersemangat. Nah, artinya bahwa pandemi COVID-19 ternyata tidak menghentikan ya keinginan kita untuk melaksanakan seminar ini, bisa bertemu meskipun dalam ranah online. Dan yang berikutnya juga kami ucapkan terima kasih ya kepada semua panitia penyelenggara ya, terutama timnya Pak Petrus ya, timnya Pak Iwan dan teman-teman mahasiswa di UK Petra yang mungkin sejak kemarin mungkin siap-siap melean ya menyiapkan semuanya. Tapi kata Pak Petrus lebih ringan katanya kalau online daripada kalau offline. Dan kemudian juga ini rekan-rekan yang istilahnya bekerja di balik layar ya, tim proceeding ya, kemudian review dan seterusnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berterima kasih sekali atas usaha, tenaga ya, dan upayanya dalam melaksanakan seminar ini. Kemudian yang terakhir ya, kami mengucapkan selamat berseminar ya. Semoga apa yang akan kita paparkan, apa kita diskusikan, apa yang kita idekan hari ini ya bisa memberikan kontribusi yang signifikan kepada keilmuan khususnya teknik elektro ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti di Sinar V 7 yang keempat. Nah, ini monggo silahkan dibicarakan mau kemana, offline atau online lagi ya. Dan semoga semuanya membawa manfaat bagi kita. Baik, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Dedet. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra, Ibu Dr. Juliana Anggono, Sarjana Teknik Master of Science. Kepada Bu Juliana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Dedet, Doktor Filosofi, Pak Ulum, Magister Teknik, dan Doktor Engineering, Ibu Siti Sendari, Bapak Ibu yang lain di pengurus Forte Wilayah 7
Yang saya hormati juga Ketua Prodi, jurusan dan departemen yang hari ini hadir, juga para dosen dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mewakili Universitas Kristen Petra di Fakultas Teknologi Industri mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami, rekan-rekan di program studi teknik elektro menjadi host hari ini. Dan yang menarik ini pertama kali gitu ya. Tapi pertama kali ini selalu memberikan pengalaman yang baik gitu ya, pengalaman yang baik. Meskipun was-was, tapi Pak Petrus tadi menyampaikan juga lebih gampang. Lalu masih kita mengangeni yang namanya ketemu dan canda tawa itu ya. Ya kita menunggu sampai nanti vaksin dan pandemi selesai. Mungkin kita bisa jalan lagi dengan online, dengan offline. Ya, terima kasih untuk Forte wilayah 7, dan kalau kami melihat memang satu perguruan tinggi, satu prodi tidak mungkin maju sendirian. Sehingga dibutuhkan satu kolaborasi, dan forum seperti Forte itu akan sangat saling menolong gitu ya. Dan banyak hal terkait dengan Tridharma. Kalau kita bicara juga sekarang kita punya tantangan juga mendidik generasi milenial gitu ya, bahkan generasi Z yang punya perilaku belajar yang agak berbeda. Dan itu menarik juga, akhirnya di dalam era revolusi industri 4.0 ini juga paling tidak harus memaksa kita untuk menengok kembali kepada materi pembelajaran, kurikulum, dan seterusnya. Jadi pertemuan seperti Forte ini akan sangat menolong juga ke depan, kolaborasi di dalam banyak hal, tidak hanya riset yang hari ini dikerjakan begitu ya, publikasi dan seterusnya, tapi juga mungkin tukar-menukar kekuatan masing-masing gitu ya, untuk sharing resources, sehingga menolong mahasiswa bisa mencapai kompetensi pembelajaran untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan market, perkembangan yang mengarah kepada penguasaan teknologi gitu ya. Kita bicara tentang smart factory dan Internet of Things dan seterusnya. Jadi saya menyambut baik sekali pertemuan ini, dan rupanya tidak mengurangi pandemi dan juga pertemuan-pertemuan online seperti ini. Kalau saya sempat bertanya kepada beberapa ini, teman-teman, tidak mengurangi produktivitas gitu. Produktivitas tetap, cuma ya itu tadi yang dikangeni adalah sosial, pertemuannya nggak memungkinkan untuk terjadi. Jadi saya berharap Forte 7 ini seminar nasional akan berjalan dengan sukses gitu ya, ada publikasi, ada pembelajaran satu dengan yang lain, mungkin juga bisa menengok kekuatannya masing-masing, next bisa berkolaborasi begitu ya, untuk bisa saling membantu dan menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk panitia yang sudah menyiapkan, juga dukungan dari Forte wilayah 7, Dr. Dedet dan kawan-kawan di pengurus. Saya menyatakan seminar nasional Forte 7 Sinar FE7 ini bisa dibuka. Sukses dan selamat berseminar. Terima kasih, dan saya mohon izin sekalian pada Bapak Ibu untuk meninggalkan ini online meetingnya karena saya ada persiapan untuk kuliah. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, serta peserta seminar yang berbahagia. Selanjutnya kita akan masuki acara keynote speech. Tema keynote speech kita kali ini adalah membangun keunggulan inovasi melalui kolaborasi riset. Sebuah tema yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang teknik elektro, yaitu tentang inovasi dan kolaborasi. Itu telah hadir sebagai pembicara utama pada pagi hari ini, Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doktor Filosofi dari Universitas Brawijaya Malang, dan akan dibantu sebagai moderator Bapak Dr. Insinyur Jamaluddin MM dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kepada Pak Jamal, monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih Pak Iwan.
sebagai MC yang memimpin keseluruhan acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini secara online untuk melaksanakan acara Seminar Forte Regional 7 Jawa Timur yang ketiga. Yang terhormat Bapak Ketua Forte 7, Bapak Dedet Chandra Riawan, STM PhD, Bapak Petrus Santoso, STM-SC sebagai Ketua Pelaksana, dan pada Ibu Dr. Juliana Anggono, STM-SC, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bisa hadir dan mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu semua bisa membawa keberkahan, memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan kepada seluruh partisipan, saya sampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara sampai dengan selesai. Tak lupa kami juga menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada keynote speaker, Bapak Profesor Hadi Suyono, STMT, PhD, IPU. Selamat datang Pak Profesor Hadi. Ya, selamat datang juga semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, ini di layar saya muncul kecil sekali di pojok kanan bawah Pak Hadi. Iya. Baik. Tenang ya. Iya. Apa? Ya, menurut schedule, ini acara keynote speaker materi utama pada pagi hari ini adalah jam 9.30 sampai jam 10.30. Sekarang ini masih pukul 9 kurang 5 menit, sehingga nanti acara ini otomatis akan maju juga, akan kita akhiri pada pukul 10 kurang 5 menit, gitu Pak Hadi. Ya. Sehingga waktunya adalah... Gimana Pak? Lanjut. Oh ya. Atau jamnya mulai jam 9, selesainya jam 11 gitu Pak. Ya, kalau bisa 9.30 selesai. Siap. Terima kasih Pak. Jadi alokasi waktu adalah 60 menit. Saya persilakan pada Profesor Hadi untuk memberikan materinya selama 45 menit. Nanti yang 15 menit adalah untuk sesi tanya jawab. Pada pagi hari ini, tema yang kita angkat agak berbeda dengan yang ada di pamflet. Tema yang akan disampaikan oleh Profesor Hadi Suyono pada pagi hari ini adalah tantangan dan peluang Indonesia dalam menyiapkan generasi masa depan pada era revolusi industri 4.0. Nah, ini temanya tidak kalah menarik dengan tema yang sebelumnya. Ini sangat luar biasa sekali tema yang diberikan oleh Profesor Hadi Suyono ini. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua, baik di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen, maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Dan ini tentunya akan bisa kita siarkan kepada seluruh masyarakat bagaimana kita bisa menyiapkan Indonesia ini ke depan dalam menyambut era revolusi industri 4.0. Sebelum dimulai paparan materi, akan saya berikan informasi tentang daftar riwayat hidup dari pemateri. Nama Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, PhD, IPU. Jabatannya sekarang udah profesor ya atau guru besar ya. Beliau lahir di Pamekasan tanggal 20 Mei tahun 1973. Sekolahnya S1 di Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang tahun 1996. S2 Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada Jakarta tahun 2001 tahun lulusnya. Lalu S3-nya Power System Engineering Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of
Malaya, Malaysia, lulus tahun 2006. Dan menempuh profesi insinyur di Universitas Brawijaya Malang tahun 2018. Sertifikat profesional yang beliau miliki, ini ada 6, ya. Macam-macam, tidak saya bacakan satu persatu. Lalu Engineering Society-nya, beliau adalah sebagai Wakil Ketua Forum Pendidikan Teknik Elektro Indonesia, Forte, Nasional, tahun 2018 sampai dengan saat ini. Lalu sebagai Member of Institute of Electrical and Electronics Engineer, IEEE USA, tahun 2011 sampai dengan saat ini, dan lain-lainnya ini ya, sangat banyak sekali. Ini Engineering Society-nya. Lalu untuk pengalaman pekerjaan dan jabatan, beliau adalah dosen di Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008 sampai sekarang sebagai Associate Senior Consultant Advanced Power Solution SDN-BHD Malaysia, dan seterusnya. Ada 16 item ini ya. Yang penting ini tahun 2017 sampai sekarang beliau adalah ketua jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2015 sampai sekarang sebagai ketua kelompok riset rekayasa sistem daya dan manajemen energi, Power System Engineering and Energy Management Research Group di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Baik, tidak panjang lebar yang saya sampaikan, beliau ini sudah sangat pakar, sangat berpengalaman. Kami persilakan pada Profesor Hadi Suyono untuk memulai pemaparan materinya. Sekarang tepat pukul 9. Harapan saya nanti bisa diakhiri pada 9.45 dan diteruskan dengan tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa disampaikan di chat ya, di chat. Ini mestinya ada satu item lagi ya, Q&A ya, question and answer mestinya ini. Mungkin hostnya bisa nambahi ini satu item lagi untuk pertanyaan dan jawaban. Nanti akan saya tampilkan, saya sampaikan kepada Profesor Hadi untuk dijawab satu persatu. Demikian dari saya, terima kasih. Profesor Hadi, saya persilakan untuk memulai paparannya. Oke, terima kasih. Sharing screen-nya masih belum ada, belum bisa saya. Masih disable sharing screen. Ya, sudah Pak Hadi. Monggo, Prof. Ya. Oh ya, siap. Wah, nggak tahu aku. Cek, udah nih cair. Baik, terima kasih pada Pak Jamaluddin, Dr. Jamaluddin sebagai moderator ya. Pada yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Dekan, Dr. Juliana Anggono, kemudian sebagai sebagai dekan ya Fakultas Teknik FTI, UK Petra, dan juga mungkin ada juga wakil dekan dan yang lainnya, ketua jurusan, ketua prodi, semua institusi yang hadir pada saat ini. Gitu. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua Forti Wilayah 7, Bapak Dr. Dedet, dan beliau juga sebagai Ketua Kadep di Fakultas Kadep Teknik Elektro di ITS Surabaya. Kemudian Ketua Panitia Pak Petrus dan semua panitia yang terlibat juga, dan juga pada semua pengurus Forte ya. Juga kepada hadirin yang telah hadir pada acara kita kali ini, jadi seminar Forte Regional 73 ya, mahasiswa juga anak-anakku sekalian ya, dan siapa lagi yang belum disebut, siapa yang tidak disebut nanti kita sebut lagi lah ya. Jadi ini nih kedengaran saya. Halo,
Iya Pak. Oke, Benar, yang Pak. penting, yang Dengaran, penting Pak. siap, ya. Jelas Prof, silakan. Siap. Sekarang Pak. Topik yang diberikan ke saya awalnya kan ini membangun keunggulan inovasi melalui kolaborasi riset ya. Kemudian saya pun berpikir ini kan yang hadir ini kan kebanyakannya kan anak-anak kita itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus gitu ya. Ya tentu namanya mahasiswa yang akan lulus itu kan banyaknya itu adalah yang pertama sudah saturasi dengan kegiatan atau juga dengan final project yang kaitannya dengan skripsinya, pengen cepat segera selesai. Bagi yang sudah punya pacar pengen kawin gitu kan. Kemudian yang sudah lulus pun juga belum dapat kerja gitu. Nah, sehingga topik ini terlalu berat kalau kita sampaikan kepada mahasiswa. Keunggulan inovasi melalui kolaborasi riset. Dan ini nampaknya cocok untuk kita saja. Kita para dosen atau juga pengelola institusi. Nah, sehingga apa? Saya berpikir, ini lebih baik gimana caranya anak-anak kita ini disiapkan pada revolusi industri 4.0. Jadi, makanya kemudian saya mengambil topik tantangan dan peluang Indonesia, maksudnya untuk anak-anak kita itu dalam penyiapan generasi yang lebih baik begitu pada era revolusi nantinya. Jadi itu mengapa kok saya mengambil topik seperti ini, gitu ya. Tentu ini menjadi tantangan untuk kita semua, terutama yang sekarang ini kan sudah merdeka belajar, kampus merdeka sudah jalan gitu kan ya. Nah itu pun juga sudah mulai tertutup lagi. Jadi revolusi industri yang kita gaung-gaungkan kemarin itu tertutup dengan topik-topik yang current. Yang pertama COVID-19, kemudian yang berikutnya lagi itu adalah dengan kampus merdeka. Semuanya orang bingung, terutama Pak Jamaluddin, yang para Kadep, para KPS, ya ketua program studi, semuanya bingung. Ya lawang satu belum selesai sudah datang lagi, kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah anak-anakku sekalian dan juga kepada kawan-kawan yang lain, para kolega, ada surat yang datang baru kemarin bahwa kita akan dapat bantuan 50 GB per bulan, ya. Itu pun nggak tahu sampai itu tidak, ya. Ya itu kaitannya dengan apa namanya? Betul. Ya pokoknya semuanya silih berganti datang dan itu harus kita jawab. Makanya ada tantangan dan peluang untuk kita, ya. Bagaimana cara menyiapkan masa depan ini? Oke, baik. Pokoknya nanti presentasi saya ini banyak, jadi sampai di mana selesai, Pak Jamal tolong saya hentikan. Gitu. Nah, dan yang penting lagi itu kita ini sudahlah di rumah stres, atau gaji nggak naik-naik, kemudian pangkat nggak diusulkan, gitu kan. Kemudian juga anak-anak kita juga nggak lulus-lulus, gitu ya. Dan juga yang itu nunggu pekerjaan, yang adik-adik itu juga nggak dapat. Ya, makanya kalau dengan kita di sini nggak perlu stres, ya sudah dengarkan saja. Kemudian mana yang bermanfaat kita ambil, kemudian yang ditanya, yang tidak bisa nanti ditanyakan. Nah, kemudian kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau tidak bisa biar Pak Jamal yang jawab itu. Kira-kira begitu. Oke, kira-kira gitu. Baik, ini konten yang akan saya sampaikan. Ini banyak ini. Jadi terutama juga terakhir itu tentang tentang IoT kita itu. Jadi sebenarnya kita ingin mendiskusikan tentang bagaimana aspek utama juga dan juga prinsip utama dan pilar dari revolusi industri 4 itu, kemudian bagaimana sebenarnya kondisi global yang ada saat sekarang dan juga tantangan dan peluang untuk Indonesia ya dalam menghadapi RI 4.0 ya. Kemudian rekomendasi utama dalam menyiapkan generasi masa depan, terutama untuk mahasiswa kita itu. Kemudian saya akan secara mungkin berikutnya hanya foto-foto saja saya akan tampilkan. IoT itu kan sebagai pilar utama dari RI, jadi RI 4.0. Jadi kita akan melihat itu seperti apa. Ini saya tidak akan membuang ini karena IoT di dalam power energy sektor ini adalah bagian dari expert saya, ya. Jadi maksudnya power energy.
Ya begitu. Nah, sedangkan yang lain-lain ini nanti pokoknya kalau nggak bisa biar Pak Jamal yang jawab. Kira-kira begitulah. Ya, baik. Inti dari revolusi industri itu sebenarnya kan dalam rangka agar kita ini lebih sejahtera. Jadi kehidupan kita ini kan lebih menghadapi tantangan ekonomi yang sedemikian global dan cepat, itu bagaimana juga produksi dari industri yang ada di dalam suatu negara ataupun juga pada sistem yang ada itu juga demikian bagaimana segera cepat begitu. Nah inilah yang kemudian sekarang, tetapi banyak juga efek-efek sosial yang timbul diakibatkan karena revolusi industri tadi. Jadi mulai dari awal sampai sekarang pada posisi yang keempat itu mesti ada efek sosialnya. Karena itulah maka ini harus kita hadapi, terutama yang kaitannya dengan membuang banyaknya tenaga kerja manusia. Pada sisi yang lain katanya ingin disejahterakan kita, gitu ya. Tetapi kita itu adalah manusia, manusianya itu maksudnya para pekerjanya ternyata tidak boleh banyak-banyak untuk bekerja di situ, gitu. Sehingga apa? Yang kononnya industri itu disiapkan untuk kesejahteraan kita, rupanya industri itu hanya dinikmati atau juga bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan spesifik skill tertentu, sehingga untuk kebanyakan orang tidak bisa terlibat di dalamnya. Nah, inilah maka kita sebagai orang-orang teknik elektro itu harus menyiapkan. Karena sebenarnya untuk revolusi yang keempat ini adalah elektro banget. Jadi orang lain itu hanya nebeng saja. Jadi maksudnya apa? Yang punya revolusi industri itu adalah orang-orang elektro. Kita semua ini, gitu. Elektro dan komputer, maksudnya teknik komputer. Kira-kira begitulah. Jadi kalau kita lihat di sini proses yang sudah ada di sini bahwa terutama karakteristik yang paling utama itu adalah lahirnya Internet of Things, yaitu yang memanfaatkan infrastruktur internet dan komputasi di dalam menjalankan dan juga menghubungkan peralatan-peralatan dan juga mesin-mesin yang ada di industri. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah proses-proses yang biasa kita lakukan dan sudah biasa kita mendapatkan informasi sebelumnya. Kemudian inti dari revolusi industri 4 itu kira-kira itu adalah menekankan pada aktivitas industri yang sustain secara aktif dan interaktif, di mana di dalamnya itu menggunakan data, kemudian IoT, artificial intelligence, dan segala hal yang bersifat virtual. Ya, dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas target produksi yang diinginkan. Jadi semuanya itu adalah dalam rangka efisiensi dan efektif dari produksi yang diinginkan tadi. Kemudian tujuan utama yang dilakukan dalam rangka revolusi industri 4 itu tadi sebenarnya sama, lebih juga kepada ekonomi, ya, aspek ekonominya juga, yaitu bagaimana caranya menekan biaya produksi yang serendah-rendahnya, ya, sehingga didapatkan biaya produksi yang betul-betul minimal, ya. Tentu di sini karena di situ adalah dengan otomasi dan juga dengan menggunakan komputer di situ, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu adalah orang-orang yang spesial gitu dengan skill tertentu, ya. Kemudian berdasarkan data yang ada, kalau kita lihat di sini bahwa IoT itu adalah sebagai bentuk atau juga sebagai pilar utama di dalam revolusi industri itu, untuk sekarang itu rupanya mempunyai potensi yang mengubah baik proses produksi ataupun juga produksinya itu sendiri, ya, sangat signifikan, sehingga mengarahkan semua proses produksi yang ada itu tadi itu adalah dengan menggunakan IoT. Saya mendapatkan kebetulan tetangga saya itu adalah bosnya, ya, bagian dari human resource di Nestle, ya. Nah, itu sekarang disampaikan bahwa pabrik Nestle itu, satu pabrik itu hanya perlu 3 atau 4 orang. Satu pabrik.
Jadi tidak perlu banyak-banyak orang. Ya, bayangkan yang dulu bisa ratusan orang, puluhan bisa ratusan orang itu sekarang hanya dikendalikan oleh 4 sampai 5 orang saja. Ya. Jadi kalau anggaplah misalkan ada 100 orang layaknya, itu berarti 95 orang itu kemana berarti kan gitu ya. Nah, tetapi itulah adalah tantangan kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, McKinsey Global Institute juga di sini memperkirakan bahwa dampak ekonomi IoT itu akan berkisar antara 3,9 triliun hingga 11 triliun per tahunnya pada 2025. Atau pendapatan seperti ini adalah sama dengan 11% dari ekonomi global. Artinya bahwa pendapatan yang didapatkan karena IoT itu tadi itu sangat besar ya kontribusinya. Karena itu maka ini adalah peluang bagi kita. Ini mumpung masih 2020, masih kurang 5 tahun lagi. Bagaimana kita dan juga mahasiswa kita ini siap-siap dalam rangka kita terlibat di dalam bagian ini. Gitu. Kemudian juga General Electric sebagai perusahaan dunia yang luar biasa, itu dia mengatakan dan juga ini di dalam laporannya bahwa kebanyakan hasil revenue juga keuntungan yang didapatkan oleh mereka itu dari 2016 sampai 2025 nantinya itu karena IoT. Jadi sebesar bisnis IoT yang kaitannya dengan kelistrikan. Makanya saya tunjukkan energi ini. Jadi adik-adik yang ingin berbisnis mulai sekarang ya kira-kira arahnya bisa jadi ke sana begitu kira-kira begitu ya. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, itu adalah bagian di mana rupanya peluang bisnis yang luar biasa yang kaitannya dengan RI, terutama yang kaitannya dengan IoT ya. Kemudian apa aspek utama, prinsip utama dan juga pilar dari revolusi industri 4.0 tadi. Jadi aspek utamanya ada 4 ini. Jadi yang pertama itu adalah efisiensi pada aspek operasional. Jadi bagaimana caranya operasional baik itu proses produksi di dalam industri ataupun juga manajemennya itu harus betul-betul mempunyai efisiensi yang tinggi. Artinya adalah seberapa besar input yang kita berikan itu, maka outputnya itu harus betul-betul maksimal. Gitu. Kemudian yang kedua, aspek utama dari RI 4.0 itu adalah ekosistem baru yang terhubung dan bergabung pada platform berbasis atau juga platform perangkat lunak. Jadi intinya adalah bahwa semua ekosistem yang ada sekarang itu semuanya tergabung dalam platform software. Ya, tentunya sangat banyak yang di dalam sistem tersebut. Kemudian aspek utama yang lainnya lagi itu adalah kolaborasi antara manusia dan mesin. Itu sangat besar. Ya. Nah, sehingga apa? Ketergantungan kepada mesin itu juga luar biasa, tetapi ketergantungan kepada seseorang yang expert akan mesin itu juga luar biasa. Kira-kira begitu. Kemudian pergeseran nyata dari menjual produk atau layanan ke penjualan hasil yang terukur. Maksudnya begini, kalau dulu yang penting produk tertentu, pokoknya terjual atau tidak terjual, yang penting memproduksi. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi, seberapa kebutuhan pasar, ya segitu saja diproduksi. Jadi, sehingga apa? Semua yang diproduksi itu tadi semuanya terserap. Jadi, tidak ada waste, tidak ada yang tidak laku, semuanya laku. Kira-kira begitu. Makanya termasuk juga contoh misalkan, data mining dan juga kaitannya dengan analisis penggunaan makanan misalkan saja. Kita tahu misalkan pada area tertentu itu tadi seberapa jumlah banyak keluarga yang punya bayi. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari situ maka apa? Penjualan yang terbaik tentu susu kan gitu. Atau juga peralatan-peralatan yang berkaitan dengan bayi. Karena itulah maka data mining dan juga kaitannya dengan data analitik itu adalah sangat penting untuk kita ajukan. Karena itulah maka yang sebagaimana tadi disampaikan, kalau dulu menjual produk itu yang penting memproduksi sebanyak-banyaknya, tidak tahu
sebenarnya seberapa yang akan terjual, maka sekarang beralih ke sana. Mereka akan memproduksi sebagaimana kepentingannya di pasar, kemudian mereka akan memproduksi itu dan pasti akan terserap, kira-kira begitu. Nah, itulah yang tadi aspek. Kemudian yang berikutnya adalah apa prinsip utama dari RI 4.0. Jadi ada setidaknya ada 6 ya dari prinsip utama RI itu tadi. Yang pertama itu adalah interoperability. Jadi kemampuan sistem cyber physical system, atau di sini adalah manusia dan smart factory untuk terhubung dan berkomunikasi satu dengan lainnya melalui IoT ataupun juga melalui internet services. Jadi interoperabilitas itu adalah menjadi ciri utama. Karena itulah maka keterbukaan sistem, baik sistem secara fisik ataupun juga keterbukaan sistem fisik hardware misalkan, dan juga keterbukaan dalam informasi itu adalah sangat penting di sini. Kemudian yang berikutnya adalah virtualisasi, di mana virtual copy smart factory itu tadi ya, yang dibuat dengan menghubungkan data sensor dan model virtual plan dan model simulasi. Artinya adalah semua yang ada sekarang itu adalah smart factories itu sebenarnya bukan tidak saja di dalam industri ya, baik juga di dalam di rumah misalkan, ataupun juga industri level menengah atau juga menengah atau tinggi levelnya, itu semuanya dengan basisnya adalah virtualisasi. Ya, smart home itu adalah bagian dari bagian dari sistem kita ini. Makanya dalam bentuk virtual itulah sebenarnya menjadi prinsip utama dari RI 4.0. Kemudian yang berikutnya lagi adalah desentralisasi, ya, di mana kemampuan sistem fisik cyber ya dalam smart factory tadi itu untuk membuat keputusan sendiri. Jadi artinya adalah sudah di dalamnya sudah ada sistem informasi manajemen yang di dalamnya sudah ada sistem pendukung keputusan sudah include di dalamnya. Ya, kecuali pada level-level tertentu di mana decision system itu tadi, decision support system tadi itu adalah dari manusianya. Tetapi pada proses-proses produksi itu tadi semuanya adalah dilengkapi dengan keputusan tersendiri tadi, keputusan membantu keputusan pada level tertentu tadi, makanya disebut dengan desentralisasi. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah kemampuan real time. Jadi maksudnya pada sistem yang ada itu tadi, dia mampu mengcollecting data, kemudian menganalisis data, kemudian yang berikutnya lagi adalah memberikan wawasan dan memberikan informasi dengan segera. Jadi dengan segera itu adalah dalam kaitannya dengan real time. Ya. Maka itu yang menjadi prinsip utama yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah service oriented atau orientasi layanan, menawarkan layanan sistem fisik cyber manusia dan tadi smart factory tadi dengan internet services. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah modul, ya, bersifat modular. Adaptasi yang fleksibel dari factory smart factories tadi, ya, untuk agar memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan. Jadi intinya itu adalah 6 prinsip utama itu tadi yang menjadi karakteristik dari revolusi industri 4.0. Kemudian yang berikutnya itu ada 9 pilar. Jadi yang mendukung dari RI 4.0 ini. Jadi yang pertama itu adalah IoT. Jadi intinya itu adalah adanya jaringan dan konektivitas secara intelligence, ya. Itu adalah kita sebut dengan IoT. Ya, ini adalah pilar yang utama, ya. Pada makanya saya terakhir nanti akan memberikan contoh-contoh dari aplikasi yang ada IoT ini, ya. Kemudian yang kedua itu AR, ya, jadi augmented reality.
menampilkan konten digital dalam bentuk nyata melalui perangkat seperti ponsel ataupun juga spesial kacamata misalkan, atau juga melalui virtual VR ya. Kemudian yang berikutnya pilar yang ketiga itu adalah simulation ya. Memanfaatkan data dalam bentuk real time untuk mencerminkan ya dunia fisik dalam pengembangan produk ataupun juga produksi di dalam lingkungan yang virtual juga. Karena itulah maka simulasi ini adalah bagian dari 9 pilar ini. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah yang kita sebut dengan manufaktur aditif. Jadi bagaimana kita melakukan desain dan prototype dan juga memproduksi pada skala yang small scale gitu untuk menjadikan produksi yang lebih masif itu betul-betul reliable. Karena itulah kita ini adalah bagian dari pilar dari RI 4.0. Kemudian sistem yang terintegrasi, ya baik secara connectivity ataupun juga terintegrasi secara komprehensif dan masif, ya. Sehingga bisa secara cepat melakukan monitoring, secara cepat melakukan analisis, dan secara cepat juga bisa melakukan kesimpulan atau juga decision support yang cukup. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah cloud computing. Ya, intinya adalah bagaimana kita melakukan komputasi itu tadi, itu adalah menggunakan fasilitas warehouse ataupun juga kita menggunakan yang kita sebut dengan cloud computing. Ini tentunya berkaitan dengan big data. Nah, sehingga juga dalam hal ini berdasarkan data-data yang sangat banyak itu tadi, ya, ini adalah juga akan membantu di dalam menghilangkan isolasi dari beberapa data agar data-data tersebut itu bisa kita analisis dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah autonomous. Jadi maksudnya di situ itu sistem yang kita berikan atau juga kita buat itu tadi, bagaimana dia itu bisa melakukan sebagaimana secara otomatis, kira-kira begitu. Kemudian yang ke-8, pilar yang ke-8 itu adalah cyber security. Jadi persiapan dan perlindungan sistem informasi pada suatu perusahaan itu dan jalur produksi dari ancaman cyber. Jadi cyber security ini adalah sangat penting untuk melindungi sistem kita yang ada, baik data, analisis, ataupun juga yang berkaitan dengan decision system. Ya. Kemudian baru yang terakhir itu adalah kita sebut dengan big data analytic. Ya, yaitu agar semuanya ini bisa dengan menggunakan data yang sangat banyak itu tadi, tentunya data-data yang ada itu perlu kita lakukan analisis untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Nah, kalau dilihat dari 9 pilar dan 4 aspek dari 6 ada 6 karakteristik yang ada di revolusi industri 4.0, ini semuanya adalah orang-orang elektro dan orang-orang informatika, kira-kira begitu. Jadi sangat sedikit sekali kaitannya dengan bukan orang-orang elektro. Nah, inilah maksud saya, dari kesempatan-kesempatan yang ada yang seperti ini, maka sebenarnya yang menjadi main person atau juga menjadi PIC pada revolusi industri sebenarnya ini adalah kita, orang-orang elektro. Karena inilah, maka Anda seharusnya, termasuk anak-anak saya, mahasiswa saya itu, ya, semua kita di sini adalah menjadi penanggung jawab di dalam pengembangan revolusi industri 4.0. Ya. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana perspektif global, perspektif dunia, ya, kaitannya dengan
baik AOT ataupun juga kaitannya dengan RI saat ini. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan data, ya jumlah populasi sekarang itu kira-kira dalam pada ini data diambil pada Juli 2019, ya satu tahun yang lalu ya kira-kira, dan sekarang kami pikir ini adalah masih valid untuk bisa menjadi acuan data. Karena dengan COVID-19 ini kira-kira kan semuanya hampir sama, bahkan populasi kita itu semakin turun gara-gara COVID. Ya. Jadi kira-kira jumlah dari populasi dunia itu 7,7 miliar. Ya. Kemudian yang mempunyai unik atau juga mempunyai yang kita sebut dengan mobile user itu adalah sebesar 5,1 atau 5,2 miliar, ya, atau kira-kira 66% dari jumlah yang ada di sini. Kemudian pengguna internet itu adalah sebanyak 4,3, ya, atau penetrasinya adalah 56. Jadi biasanya yang ini adalah dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kemudian yang kaitannya dengan aktivitas sosial media, yang kita urusannya dengan WA dan kawan-kawannya itu adalah sebesar 3,5 user, ya. Kemudian yang mobile user sosial media itu adalah 3,4, kurang lebih sama. Ya, jadi intinya kalau kita lihat di sini itu adalah pengguna dari sistem yang ada di sini ini hampir ya mungkin 80-85% ya dari jumlah penduduk yang ada. Artinya bahwa bisnis ataupun juga industri yang berkaitan dengan internet dan mobile user ini tadi itu adalah menjadi bagian sesuatu yang tantangan bagi kita. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana perkembangannya mulai dari 2003 sampai 2020 sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya pada tahun kira-kira 2005-2006 itu adalah device yang kita punya dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada itu adalah hampir 2 kali lipatnya. Artinya maksudnya adalah contoh misalkan di sini pada tahun 2003 device yang kita punya itu hanya sebesar 0 Jadi rasionya adalah 0,08 saja. Tapi pada tahun 2018 ini sudah pada 1,84. Artinya adalah hampir 2 kalinya. Jadi user connected device yang ada pada di dunia ini sebesar sekian ini dibandingkan ini kira-kira hampir 2 kalinya sudah. Ya. Kemudian untuk yang ini ya pada tahun 2020 kira-kira akan menjadi 7 kalinya. Artinya kalau device itu adalah berupa handphone kira-kira begitu ya, maka satu orang kira-kira akan mempunyai 7 handphone. Tapi kan device itu tidak dikriteriakan atau tidak hanya handphone saja. Nah, kita bisa jadi banyak ya. Karena itu maksudnya adalah connected device itu adalah menjadi 7 kalinya pada tahun sekarang ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tentang internet yang digunakan pada global perspektif. Jadi kalau kita lihat di sini pengguna internet itu adalah 4,3, kemudian logikanya adalah atau juga secara matematis itu adalah kira-kira 56% itu adalah pengguna dari internet. Kemudian aktif mobile internet user kira-kira 3,9 atau 4 miliar ya. Artinya di sini kira-kira adalah 51% dari total populasi ya. Kemudian ini adalah kalau kita lihat pada tahun sekarang ini, tetapi saya pastikan ini adalah mengalami decline. Jadi ada sebenarnya ada laporan dari tentang efek COVID-19 kaitannya dengan global perspektif ini, tapi saya tidak mempresentasikan sekarang. Ya. Kemudian kalau dilihat di sini, ya connected people kira-kira 4 miliar, ya. Kemudian revenue opportunity-nya adalah 4 triliun. Kemudian
aplikasi ya yang didapatkan dari aplikasi kira-kira itu adalah 25 plus juta. Kemudian kaitannya dengan embedded intelligence system sebanyak 25 billions ya 25 miliar dan data yang digunakan adalah 50 triliun gigabytes dari data yang digunakan. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Jadi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia atau juga kita sebut dengan Indonesia perspektif. Nah, kita lihat sekarang jumlah Indonesia itu adalah sebanyak 270-an ya juta ya, di mana 56%-nya itu adalah urbanisasi. Kemudian sedangkan yang mempunyai mobile ya itu adalah kira-kira 355 atau kita dalam persentasenya adalah 133. Sedangkan pengguna dari internetnya itu adalah 56%, jadi 150, dan sosial media sekian, dan juga mobile sosial media sekian ini. Tapi kira-kira yang jumlah yang digunakan kira-kira dalam rentang 50 sampai 60%. Nah, kemudian pada sisi yang lain tantangan kita yang ada sekarang ini adalah yang kita sebut dengan demografi bonus. Jadi maksudnya adalah kalau kita lihat pada tahun 2020 ini ternyata umur working age ya, working age di mana di situ adalah antara 15 sampai 60 ya, itu terbanyak itu adalah sekarang ini. Jadi mulai tahun 2010 sampai kira-kira nanti 2030. Jadi inilah yang kita sebut dengan demografi bonus. Ya, di mana di sini adalah kira-kira bahwa proporsi dari umur produktif itu sangat tinggi sekali dan ini adalah sesuatu yang bagus. Tetapi makanya pemerintah harus betul-betul mendesain agar bagaimana caranya yang masuk kategori working age ini tadi itu betul-betul masuk pada bagian atau juga bisa tersalurkan gitu. Kemudian kita menghadapi beberapa permasalahan. Nah, inilah yang akan dihadapi oleh anak-anak kita itu. Jadi kalau sekarang ini pada 65% kalau kita lihat di sini ya, 65% dari anak-anak sekolah yang aktif sekolah kita, jadi maksudnya adalah mulai dari ya SD gitu ya, maka nantinya akan bekerja pada yang akan berbeda sama sekali nantinya. Ya. Misalkan kalau kita lihat di sini sudah tidak akan ada lagi penjaga toko, tapi sudah digantikan dengan e-commerce. Ya, kemudian di sini penjaga gerbang tol sudah tidak ada lagi, tapi sudah diganti dengan e-money. Ya, kemudian taksi yang konvensional sudah berubah menjadi taksi online, kemudian berikutnya lagi akan menjadi taksi mobile otonom. Jadi maksudnya sudah tidak perlu lagi supir segala macam. Ya. Kemudian juga buruh pabrik juga akan beralih menjadi mesin otomasi. Kemudian rumah produksi juga akan menjadi YouTuber. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang juga yang menjadi pekerjaan yang sangat bagus dan menjanjikan itu adalah YouTuber. Nah, makanya sekarang anak-anak kita dan juga Pak Jamal boleh beralih menjadi YouTuber itu. Paling top kalau di Indonesia ini kemarin Wong Boim. Nah, sekarang sudah kalah dengan Deddy Corbuzier. Nah, itu sampai 4-5 miliar satu bulannya. Nah, itu kan enak, itu hanya main-main di YouTube tapi penghasilannya luar biasa. Kemudian ini yang lainnya lagi adalah data entry, sudah tidak perlu lagi karena sudah di sini ada data analitik dan big data. Jadi akuisisi dengan cepat data yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan perhitungan yang cepat melalui cloud computing sudah bisa kita dapatkan kesimpulannya. Kemudian di sini ada
kalau kita lihat berdasarkan fresh graduate and employment, jadi berdasarkan job street ini, ya, jadi penyedia dari website penyedia untuk job seeking, itu ada 5 alasan mengapa fresh graduate itu tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi yang pertama itu sebanyak 68% itu adalah karena selalu bertanya dan juga meminta salary ataupun benefit yang tidak realistik, kira-kira dalam 70%-an. Jadi ini yang paling utama. Kemudian yang kedua itu adalah poor command of English language. Jadi susah ya di dalam memahami perintah-perintah ataupun juga komunikasi di dalam bahasa Inggris. Ya, kira-kira dalam 64%-an. Kemudian juga pilih-pilih pekerjaan, itu kira-kira 60%. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah poor communication skill. Jadi komunikasi yang sangat jelek, ya itu kira-kira 60%. Kemudian yang berikutnya lagi adalah poor characteristic attitude ataupun juga personality. Jadi personality-nya kurang bagus atau attitude-nya kurang bagus sebanyak 60%. Dan ini adalah menjadi tantangan kita. Baik tantangan kita sebagai pengelola perguruan tinggi ataupun juga tantangan kepada anak-anak kita di sekitar kita. Ya, jadi mereka berbahasa tidak baik, kemudian komunikasi juga tidak baik. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita rubah, ya. Ini kemudian ada informasi yang lainnya lagi. Kekurangan dari tenaga-tenaga ataupun juga calon-calon talent. Ya, kalau kita lihat di sini, ada negara, kemudian ini adalah jumlah talent, jumlah anak-anak yang mempunyai potensi yang luar biasa per juta, per 1 juta. Di Indonesia ternyata itu adalah paling kecil. Kalau kita lihat di sini per 1 juta anak, ya, per 1 juta anak di Indonesia itu yang termasuk kategori talent itu adalah 278. Kalau kita lihat di sini, ini hanya 0,028%. Ya, dengan Vietnam. Ya, rapat Pak, jam 12. Oke, siap. Ya. Di Vietnam ini, itu per 1 jutanya itu adalah kira-kira dalam 1.100.000. Ya, 0,1. Di Indonesia 0,03. Ya, digitnya 3, malah digitnya 2. Kalau ini digitnya 1 masih. 0, maksudnya ya. India itu adalah 0,116%, 0,116%. Jadi masih lumayan. Kira-kira per 1 jutanya masih ada 1.200-an. Ya, kemudian Thailand masih jauh mengungguli kita. Ya, padahal Thailand itu jumlahnya seberapa cuman. Ya, kemudian yang masih bagus itu adalah Malaysia, yaitu kira-kira dalam 1 juta terdapat 2.000 ya anak-anak talent. Nah, ini adalah menjadi tantangan bagi kita juga. Ternyata kita itu tidak bisa memproduksi atau juga bisa menghasilkan calon-calon tenaga kerja ataupun juga mahasiswa-mahasiswa yang dengan talent yang sebagaimana tadi disampaikan. Dan ini adalah menjadi tantangan kita. Ya. Lack of talent development, makanya perlu itu. Ya. Kemudian, makanya di sini ada program dari Kominfo itu adalah Digital Talent Scholarship itu. Kira-kira bahwa kalau kita lihat di sini, ya, itu seharusnya adalah digital talent. Kalau ini adalah persoalannya, jadi ada gap kira-kira dalam 9 jutaan. Artinya adalah masih perlu dibutuhkan kira-kira 9 jutaan dari 2015 sampai 2030. Ya, baik dengan skill yang cukup atau juga dengan semi skill yang cukup. Ya. Maksudnya apa di sini? Kalau kita lihat di sini adalah skill and semi skill. Ya, ini adalah berdasarkan dari demand dan supply-nya. Ya, demand-nya sebanyak ini, tetapi supply-nya sebanyak ini. Jadi masih relatif masih kecil. Ya, artinya adalah yang ini kita sebut dengan under supply, yang ini adalah over supply. Jadi sebenarnya adalah perbandingan antara demand dan supply. Artinya kalau kita lihat di sini masih kurang, ya masih kurang. Makanya di situ Indonesia shortage of skilled workers.
ranging from medical services to agriculture, and will need 10 or million more in the coming decades. Jadi maksudnya di sini adalah masih pada medical dan juga agriculture dan juga engineering masih kurang. Kemudian apa saja di sini yang diperlukan untuk enhancement? Jadi kaitannya dengan leadership, kaitannya dengan engineering, komputer teknologi, sales, dan seterusnya. Jadi kira-kira skill yang diperlukan tadi sebanyak 9 juta ini tadi itu adalah pada kategori ini. Jadi perlu leadership, perlu engineering, komputer, terutama yang ini leadership. Jadi maksudnya anak-anak kita itu diperlukan mempunyai skill leadership yang cukup. Ya, ini kira-kira dalam 36% yang diperlukan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau kita lihat ini adalah real facts yang ada di Indonesia sekarang profilnya. Kita punya umur yang bekerja itu adalah sebanyak 196 jutaan ya atau 190 juta. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada yang terserap atau juga pada dunia kerja, kemudian ini yang tidak, ya gitu ya. Kemudian di sini ada yang bekerja, kemudian yang masih open masih belum terisi, ya. Kemudian di sini untuk yang working kira-kira yang mereka bekerja ada 130-an juta, 90 juta itu adalah full time workers, kemudian yang part time kira-kira 40 juta. Nah, part time ini tadi adalah half employed, kemudian juga yang working part time. Jadi kira-kira yang half employed itu kira-kira 9,5 atau 10 jutaan. Nah, ini pun juga sama, ya. Ini masih ada yang masih belum kerja, yang maksudnya tidak masuk ke sekolah yang ini. Kemudian ada yang DO, kemudian yang masih ada elementary school, kemudian masih banyak di junior high school dan seterusnya. Dan yang di universitas itu adalah kira-kira dalam 800 sekian. Ya. Maaf, Prof. Hadi, waktunya kurang 2 menit, Prof. Nah, itulah. Makanya jangan tuh. Nah, ini masih sampai di sini saja ini, ya toh. Nah, jadi nanti kita saya banyak sekali dari apa yang saya sampaikan di situ, nanti silahkan ambil manfaatnya, ya. Yang intinya adalah bahwa kita pada tahun 2030 itu kita akan menjadi largest economy in the world, jadi ke-7, ya. Kemudian di sini ada 136 juta yang masuk menjadi members of consuming class, kemudian ada 113 jutaan ya skill workers yang diperlukan dan seterusnya. Jadi ini adalah opportunity kita dan ini adalah kondisi baseline kita. Dan ini bagaimana menyiapkan generasi masa depan. Nah, inilah generasi masa depan itu bisa kita bisa kita realisasikan. Jadi yang pertama ada kunci di dalam, ada beberapa kunci di dalam menyiapkan ini. Jadi yang pertama itu bagaimana kita memberikan pelajaran yang cukup untuk mereka tentang IT, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah diberi kesempatan kepada anak-anak dan juga menyiapkan mahasiswa kita itu agar mengambil kesempatan pada in-demand certification. Jadi intinya adalah kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan atau juga potensi pekerjaan yang dengan menggunakan sertifikat, ya, yang bersertifikat. Kemudian yang berikutnya adalah enlarge the industry collaboration ecosystem. Jadi memperbesar kolaborasi industri dengan kita. Jadi ya dengan universitas, dengan lembaga riset dan seterusnya. Nah, karena kalau bisa sebenarnya itu adalah industri-industri itu tidak perlu lagi ada pengembangan risetnya. Pengembangan risetnya ada di universitas, sebagaimana di negara-negara maju seperti itu. Kemudian edukator atau juga dosen-dosen seharusnya adalah dapat membangun graduate with hybrid and soft skill set. Jadi maksudnya kita ini harus
membangun anak-anak kita ini yang mempunyai kemampuan skill yang cukup dan mempunyai hard skill yang cukup. Kemudian yang berikutnya lagi kita bisa memberikan atau juga menawarkan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan persiapan ke arah sana. Contohnya adalah cyber security dan analitik. Kemudian yang berikutnya di sini yang melengkapi yang tadi. Kita bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu agar siap bekerja. Siap bekerja itu siap dilatih, siap dikembangkan, dan siap segala-segalanya. Kemudian keterampilan soft skill. Jadi jangan sampai soft skill itu tadi karena tidak bisa dimiliki oleh robot. Kalau kita lihat di sini, 10 soft skill untuk customer service job. Clear communication, listening skill, self-control, positive attitude, apalagi semuanya ini. Taking responsibility dan seterusnya, empati. Nah, ini adalah seharus dipunyai oleh anak-anak kita dan termasuk kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah keterampilan teknis, ya, technical skill yang cukup. Kemudian yang keempat itu adalah entrepreneurship. Ini bagian dari soft skill dan hard skill. Kemudian rekomendasi utama untuk kita dalam menyiapkan RI 4.0 itu adalah menyelaraskan tujuan dan pendekatan kepada stakeholder. Jadi kita misalkan di research, misalkan di universitas, itu apa sebenarnya kebutuhan industri, baik risetnya ataupun juga skill dari calon employee-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu terlibat dalam kebijakan publik. Jadi makanya kita perlu lihat itu bagaimana Dikti terlibat pada aturan-aturan yang akan dikeluarkan nanti di kementerian ISDM, kementerian ketenagakerjaan dan seterusnya. Kita perlu masuk ke dalamnya. Sehingga ada keberpihakan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah perlu mengembangkan strategi yang bagus dan kuat dalam hal ini yang betul-betul talent. Jadi maksudnya itu adalah agar nyambung apa yang dibutuhkan oleh industri dan apa yang akan diproduksi pada universitas dari kita semua. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perlunya investasi keterampilan tenaga kerja. Ya. Oke, jadi mungkin itu saja. Yang lainnya nanti silakan Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku silakan baca. Yang terakhir ini artinya masih belum tersampaikan tentang bagaimana IoT, ya IoT development di Indonesia. Ya. Jadi IoT development di Indonesia itu sudah sangat luar biasa dan sudah banyak menjadi peluang bagi berikutnya untuk kita sebagai mahasiswa yang baru lulus ini. Jadi contoh-contohnya yang ada di Indonesia misalkan ya, jadi ini berikan saya waktu beberapa menit lagi, Pak. Ini kalau implementasi di dalam sistem. Kemudian yang berikutnya mana ini di IoT di power sector. Kemudian yang berikutnya lagi adalah teruskan lagi, ini masih di dalam power sector. Nah, ini juga IoT yang sudah kita produksi di Brawijaya. Ini adalah pengalaman yang kita buat. Jadi IoT Smart Grid Technology. Jadi kita punya beberapa, ini ada 3 ini tadi. Ya, ada mikrohidro kita punya, dan kemudian ada wind turbine dan juga fotovoltaik. Kemudian kita ambil semua datanya, kemudian kita gunakan, dan ini yang kita develop, dan ini adalah menjadi bagian dari ini. Kemudian ada juga smart ternak. Ya, ini juga menjadi sudah ada di Indonesia yang smart ternak seperti ini. Jadi manajemen dari sapi. Kemudian, nah ini adalah sistemnya. Kemudian ada juga e-fishery. Jadi desain implementasi kaitannya dalam memelihara ikan. Kemudian ini juga ada produknya Lotia ini. Jadi mengawasi ikan, ya. Ya, kira-kira itu. Ya, intinya kesimpulannya adalah kita perlu memiliki banyak masalah, tetapi kita perlu hadapi masalah-masalah itu dengan menyelesaikan dan kita hadapi semuanya agar masa depan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya, kita perlu mempersiapkan generasi penerus kita yang siap menghadapi zamannya dengan mengadopsi pendidikan
revolusi industri 4. Kita perlu bekerja dan menyiapkan teknologi yang memiliki karakteristik reduce cost, improve quality, increase efficiency, smart system, environmental sustainability, workers safety, certification of services. Nampaknya itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Jamal. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi Suyono yang sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang tantangan kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk sesi tanya jawab, saya persilakan 3 penanya pada sesi pertama ini. Monggo silakan angkat tangan, sebutkan nama dan dari perguruan tinggi mana. Ini saya juga sudah menawarkan di chat, ini nggak ada yang tanya ini di chat ini. Ya, berarti sudah jelas semua. Alhamdulillah. Jadi dipahami semua atau sudah tahu semua. Iya. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah dipahami, gitu ya. Pak Jamal, ada itu Pak di chat Pak. Iya, ini ada yang bertanya ini dari Pak Anggoro dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Izin bertanya, kita sekarang berada dalam forum lingkup akademisi terkait menyongsong industri 4.0. Yang disampaikan pada slide adalah paparan normatif terkait persiapan SDM yang didapat dari pendidikan. Realitas yang ada sekarang, apakah secara kurikulum pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sudah mengarah ke persiapan industri 4.0 atau sekarang ini masih menggunakan kurikulum yang lama? Monggo, ini masih satu penanya. Silakan dijawab terlebih dulu, Prof. Adi Suyono. Dari Pak siapa tadi, Pak? Mohon maaf. Pak Anggoro, Pak, dari Pak Anggoro. Oke, terima kasih Pak Anggoro. Kita sebenarnya sudah tahu bagaimana pada posisi sekarang ini kurikulum yang kita gunakan masih kurikulum yang mengacu pada yang lama. Jadi baik mulai dari tingkat SD sampai SMA, demikian juga pada perguruan tinggi misalkan. Belum lagi kurikulum itu diperbaiki dengan mengadopsi dari revolusi industri, sudah datang lagi Merdeka Belajar. Ya, jadi kita diterpa selalu dengan kebingungan-kebingungan. Jadi sebenarnya bukan apa. Yang harus kita siapkan itu mau tidak mau itu adalah bagaimana anak-anak kita ini betul-betul siap nantinya ketika menghadapi tantangannya di zamannya. Itu intinya. Apa yang harus kita buat? Sebenarnya kan begitu. Yang harus kita buat, yang pertama itu adalah kuatkan mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa. Saya tidak berbicara tentang mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang perlu kita siapkan sekarang itu adalah bagaimana pendidikan yang mengacu kepada kemampuan dasar itu harus cukup. Contoh misalkan persoalannya ketika di anak-anak SMA, dan ini adalah menjadi persoalan kita. Begitu dia akan mau menuju ke perguruan tinggi, mereka masuk ke bimbel, bimbingan belajar. Apa yang diberikan di bimbel shortcut. Dia tidak dipelajari, tidak banyak dipelajari, bisa saja diajari sebenarnya, tetapi banyak yang diajari itu adalah shortcut di dalam menyelesaikan soal-soal. Tidak pada posisi di dalam memberikan filosofi, di dalam pengembangan atau pemahaman dari anak-anak itu tentang sains ataupun juga tentang teknologi tertentu. Jadi itu kekurangannya. Kalau Anda Bapak Ibu sendiri lihat, begitu anak-anak masuk ke di awal semester, begitu bingungnya mereka di dalam menyelesaikan persamaan menyelesaikan persamaan di dalam rangkaian elektrik. Nah, padahal itu sebenarnya sudah disampaikan ketika bagian fisika elektrik waktu SMA sebenarnya sudah ada. Tapi begitu susahnya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak itu. Itu adalah bagian dari bahwa anak-anak sekarang itu tadi, mulai dari dulu kita itu juga dicekoki dengan sesuatu yang berkaitan dengan shortcut tadi itu, menyelesaikan soal yang cepat, kemudian bagaimana trik masuk perguruan tinggi, bagaimana trik itu dan trik itulah yang menyebabkan tidak komprehensifnya.
Kemudian sisi yang lain, kita melihat sekarang itu revolusi industri itu sudah di depan mata. Karena itulah maka kita ini kan juga sekarang lagi membuat perbaikan kurikulum, termasuk juga mengadopsi Merdeka Belajar itu tadi. Merdeka Belajar sebenarnya esensinya itu adalah agar anak-anak itu bisa dikembangkan sesuai dengan minatnya. Tetapi tentu minat tadi itu tidak hanya sekedar minat, tetapi kita perlu mengarahkan begitu. Nah, di dalam mengarahkan itu tadi kita perlu membuat kurikulum yang komprehensif dan bisa mengadopsi dari RI 4.0. Apa yang bisa kita buat? Satu, cukupkan anak-anak itu tadi dengan kurikulum yang sifatnya dasar. Dasar-dasar teknik elektro itu harus kita kuatkan. Begitu dasar-dasar itu kita kuat, kemudian yang berikutnya lagi itu adalah pengembangannya. Jadi sebagaimana tadi, anak-anak itu kalau sudah punya kemampuan algoritma dan komputasi yang cukup, mempunyai kemampuan metode numerik yang cukup, maka kaitannya tadi dengan analitik, kemampuan dari data analitik itu juga sudah cukup, masih bisa. Dan gitu. Persoalannya adalah kita ini kan tidak memberikan kurikulum dan SKS dan juga pelajaran yang cukup untuk anak-anak kita. Belum lagi raw material yang terbatas. Ya, saya saja di Brawijaya itu mengalami kesulitan ketika menghadapi anak-anak mahasiswa baru. Dulunya contoh ini real terjadi dan saya lakukan. Jadi kira-kira dan 5-10% itu masih anak-anak itu masuk ke kategori mahasiswa kritis. Kita mengalami juga, di mana-mana universitas juga mengalami. Kemudian di antara mahasiswa kritis itu tadi, karena mereka itu saturasi dengan kegiatan di kampus, dan juga karena diakibatkan begitu susahnya komunikasi anak-anak itu dengan kawan-kawannya dan dosennya. Sehingga itulah yang menyebabkan, atau juga soft skill yang tidak cukup, sehingga itulah yang menyebabkan kegagalan dari anak-anak kita itu. Nah, maka itu yang harus kita masukkan, Pak. Sekarang bukan masalah bentuk dalam normatif. Kurikulum itu normatif. Ya kan ya? Kurikulum itu normatif, makanya kurikulum itu harus kita siapkan agar sesuatu yang normatif itu tadi menjadi aplikatif. Nah, sedangkan kalau kurikulum yang kita buat sekarang ini belum lagi komprehensif, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, Pak Dedet, Pak Jamal pun bisa. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Prof. Hadi. Ini rupanya waktunya sudah habis ini. Tepat pukul 10. Ini ada satu pertanyaan yang muncul. Gimana ini? Kita jawab dulu atau kita pending untuk dijawab secara pribadi nanti? Saya pikir begitu aja ya. Karena waktunya sudah habis. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Maulana. Ini nanti saya sampaikan secara pribadi ke Pak Profesor Hadi Suyono. Dan saya pikir sesi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Adapun kesimpulannya yang bisa saya ambil adalah yang pertama, dunia akademisi ini, kita ini harus siap untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang kedua, adik-adik mahasiswa ini yang akan lulus tentunya sudah bisa mensinkronkan tugas akhirnya dalam rangka untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan teknik elektro, ya baik arus kuat, arus lemah informasi dan sistem informasi ini sangat dibutuhkan untuk menyambut era revolusi industri 4.0. Maka berbahagialah yang ada di teknik elektro dan informasi. Saya kira itu yang bisa saya ambil kesimpulan. Saya sampaikan terima kasih pada Profesor Hadi Suyono yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa kepada kita semua, kepada seluruh partisipan juga yang sudah mengikuti, dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk akan saya sampaikan secara pribadi.
pada Profesor Hadisiono untuk nanti saya jawab juga, saya sampaikan kembali jawabannya. Acara saya serahkan kepada MC Bapak Iwan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Pak Jamal juga Prof Hadi untuk keynote speech-nya. Selanjutnya kita akan masuki acara sesi paralel. Kami telah membagi foto, Pak Iwan, foto. Iya Pak, sebentar lagi Pak. Nanti kita akan bagi, nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa, nanti kami dari panitia yang akan membagi langsung, tapi sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi mohon videonya dihidupkan sebentar saja, kita akan foto bersama-sama. Ini karena ada 7 layar, jadi saya akan capture satu-satu dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, monggo. Jadi ini yang sudah siap di page 1, saya akan capture dulu 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman kedua, 1, 2, halaman ketiga, 1, 2, sebentar. Oke, halaman keempat, 1, 2, halaman kelima, halaman ke-6, terakhir halaman ke-7, 1, 2. Oke. Nah, saya cek dulu ya, Bapak Ibu. Saya cek dulu supaya memastikan semua sudah tercatat dengan benar. Oke. Ya, saya kira semua sudah tercapture dengan baik. Terima kasih. Mungkin waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Handi untuk checklist-nya atau ke Pak Ulum dulu. Monggo Pak Ulum. Ya, ditunggu sebentar ya, persiapan untuk breakout room. Pak Andi sedang menyiapkan. Oke. Baik rekan-rekan, mungkin para pemengakala adalah saya sampaikan di grup juga ya, di chat di sini juga. Mungkin merename kodenya ya, terutama kode depannya ya, sesuai dengan roomnya, biar host atau co-host bisa memudahkan pembagiannya. Jadi para peserta nggak usah bingung harus keluar masuk lagi zoomnya, nanti diatur oleh host dari Petra. Itu saja. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sukses selalu, sukses untuk kita semua. Jadi ini juga bisa dijadikan forum silaturahmi untuk kita semua. Monggo lanjut Pak Hendi. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk yang sudah mengganti nama, ini akan saya buka room masing-masing room. Nanti Bapak Ibu tidak usah menekan apa-apa, jadi akan langsung masuk ke room masing-masing. Oke, baik, akan saya buka room kecil yang sudah disiapkan.